Hai semua. Bagi seorang pilot, pendaratan di setiap bandara di dunia memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Seperti dengan bandara-bandara dalam daftar kali ini. Tidak semua pilot mampu menaklukkan bandara-bandara berikut ini. Beberapa bandara di dunia dapat disebut sebagai bandara yang paling ekstrim. Tingkat keekstriman itu meliputi tingkat ketinggian, lokasi yang sulit dicapai, hingga pendeknya jarak landasan pacu. Kondisi ekstrim tersebut mengharuskan para pilot tidak boleh melakukan kesalahan saat mendarat maupun terbang. Berikut ini 7 bandara paling berbahaya di dunia. Bandara Lukla, Nepal. Bandara ini terkenal sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia. Landasan di bandara ini memiliki panjang 450 meter, lebar 20 meter, dan bentuk landasan dengan kemiringan 12%. Berada di ketinggian 2700 mdpl, ujung landasan di bandara ini langsung mengarah ke jurang. Oleh karena itu, pilot tidak boleh sedikit pun melakukan kesalahan saat lepas landas dan mendarat. Pilot harus memiliki perhitungan navigasi yang sempurna. Jika tidak, siap-siap pesawat mereka menghantam dinding pegunungan atau terperosok ke dalam jurang yang curam. Bandara Courchevel, Prancis. Di bandara ini hanya pilot bersertifikat yang diizinkan mendarat atau lepas landas. Posisinya yang berada di wilayah pegunungan Alpen Prancis membuatnya masuk dalam kategori bandara paling berbahaya. Apalagi Courchevel memiliki bentuk landasan yang pendek, curam, dan kemiringan sekitar 18,5%. Dalam film Tomorrow Never Dies, aktor Pierce Brosnan pernah melakukan pendaratan di bandara ini. Namun seperti pilot lainnya, dia harus melakukan pelatihan dan mendapat sertifikat sebelum diizinkan mendarat di bandara Courchevel ini. Bandara Princess Juliana, Karibia. Bandar udara yang satu ini berada di Pulau Saint Martin. Bandara super sibuk ini memiliki landasan pacu dengan panjang hanya 2180 meter. Selain struktur landasan yang hampir tidak memadai untuk pesawat jet, posisinya yang berdekatan dengan pantai Mahu juga menyulitkan pilot untuk mendarat. Pasalnya, saat mendarat posisi pesawat hanya 20 meter di atas kepala turis yang sedang berjemur di pantai. Bahkan sang pilot harus lihai membuat kelokan tajam saat tinggal landas untuk menghindari rangkaian pegunungan yang tidak jauh dari ujung landasan. Bandara Sabah, Karibia. Bandara Sabah merupakan bandara dengan tingkat kesibukan tinggi yang terletak di Pulau Sabah, Karibia, Amerika Selatan. Bandara ini masuk dalam jajaran bandara terekstrim di dunia karena jarak landasan pacunya yang sangat pendek. Dalam standar penerbangan internasional, normalnya landasan pacu untuk mendaratkan dan menerbangkan pesawat sebaiknya tidak kurang dari 2000 meter. Akan tetapi, Bandara Sabah ini hanya memiliki landasan pacu sepanjang 400 meter. Angka tersebut menjadikan Bandara Sabah sebagai salah satu bandara dengan landasan pacu terpendek. Dan sampai saat ini terhitung tidak lebih dari 15 pilot yang mampu mengoperasikan pesawat dengan mulus di bandara ini. Bandara Antartika. Bandara ini merupakan satu-satunya bandara di Antartika. Jangan mengira landasan pacunya terbuat dari aspal seperti bandara pada umumnya, karena yang ada hanya salju dan hamparan es yang licin. Tidak ada teknik dan hitungan khusus bagi pilot dalam mendaratkan dan menerbangkan pesawat di bandara ini. Kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan perasaan, kira-kira, serta pengalaman. Di tempat terdingin di planet bumi ini, setiap pesawat yang mendarat harus dicek terlebih dahulu bobotnya agar landasan pacunya tidak pecah. Sebelumnya, landasan ini pernah pecah beberapa kali karena pesawat yang kelebihan beban. Bandara Bara, Skotlandia. Bandara yang terletak di Skotlandia ini sangat berbeda dengan bandara lain yang ada di dunia. Saat bandara lain membangun landasan, bandara ini justru menjadikan pantai Tregmore sebagai landasannya. Kepadatan pasir pantai membuat tempat tersebut cocok bagi pendaratan pesawat-pesawat kecil. Saat ada pesawat yang terbang rendah, pengunjung pantai harus menyingkir agar pesawat dapat melakukan pendaratan. Bandara di Papua. Di wilayah Papua, Indonesia, banyak bandara yang lokasinya di dataran tinggi atau perbukitan dengan panjang lintasan yang terbatas. Bahkan ada bandara yang berada di ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut dan panjang lintasannya hanya 600 meter. Para pilot harus benar-benar cermat dan berani jika terbang ke Papua. Selain medannya ekstrim, fasilitas penerbangan juga tidak semua memenuhi standar. Para pilot yang menjelajahi langit di Papua terlebih di pedalaman
harus menggunakan cara visual saat menurunkan dan menerbangkan pesawatnya dari dan ke lapangan terbang. Hampir semua lapangan terbang di pedalaman Papua tidak dilengkapi dengan instrumen seperti alat pemantau cuaca, tower pemantau, dan instrumen penunjang lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Thanks sudah nonton video ini dan semoga video ini bisa memberi hiburan buat